Ya, kalau dari kuping itu daun telinga itu memang benar-benar harus dibersihkan. Kemudian agak ditekan sedikit, agak ditekan. Kenapa? Karena ini untuk pori-porinya supaya terangkat. Yang banyak jerawat itu sebenarnya kalau yang banyak jerawat rajin dibersihkan pakai handuk yang dicelup dengan air hangat seperti ini, itu akan bersih daripada terapi di salon. Padahal pakai air hangat terus dikompres air hangat itu pelebaran darah peredaran darahnya juga akan lanjut. Jelasnya dengan air. Kalau mandi itu air dingin terus air hangat. Kemudian nanti lagi di kalau sehat pakai air es dingin lagi, beda rasanya. Kalau air es gunanya untuk apa? Menutup pori. Jadi kalau misalnya sehat, pasien yang sehat itu biasanya malah air hangat dulu bersihkan, kemudian dibilasnya dengan air es. Ini itu dingin es. Nah, supaya pori-porinya tertutup. Wajah sudah selesai. Kemudian setelah itu saran untuk pasiennya dikeringkan. Ayo sama-sama kita angkat anduknya. Jangan buka ini, anduknya udah lama. Ya, keringkan hanya ditekan, bukan digosok, bukan. Yuk, terus selanjutnya basahi kedua tangan dengan menggunakan air bersih dan sabun. oke, tangan yang mana dulu? Kedua tangan, kita kan kerjanya satu-satu. Tangan yang mana dulu? Yang jauh dari kita, berarti tangan mana? Bukan tangan kanan yang harus ini. Kalau posisi saya di situ, kan berarti kiri. Basahi terlebih dahulu tangan, ya. Basahi semuanya, ya. Nah, jari-jari dibasahi juga. Satu-satu. Sekarang panas ya, kipasnya nggak sampai sini ya. Ini sampai pangkal ke ketiak, ya, dibersihkan semuanya, dibasahin semuanya. Setelah dibasahi, kemudian langkah selanjutnya apa? Sabun. Diberi sabun. Ingat ya, megang pasien tidak boleh tuh. Tidak boleh lagi misalnya jempolnya lah yang besar gitu. Ya, nggak boleh. Ya memang harus dipegang, apanya dipegang, ya. Nah, ini jari-jari memang harus dibersihkan. Celah-celah jarinya ini yang penting karena sering sembunyi kotoran di situ, ya. Harus disabunin supaya bersih. Kemudian misalnya ada di celah-celah ini warna hitam, kemudian tidak bisa dibersihkan. Tolong jangan dipaksa, tapi diberi apa namanya, Nak? Ada baby oil tuh, kalau enggak minyak zaitun, tahu? Kadang di celah-celah ini kalau orang yang udah sakit lama itu di sini ngendap kotoran, ya. Nggak bisa kalau disabun sekali, nggak bisa biasanya. Lebih baik dioles minyak. Oke, ini sampai pangkal disabun semuanya, ya, sampai pangkal ketiak. Kemudian setelah disabun ini udah bersih, disabun semuanya. Kemudian langkah selanjutnya diangkat dulu sabunnya. Sabunnya setelah diangkat dilanjutkan apa? Kenapa sih? Nggak bisa enak. Kayaknya ada nyamuk gitu. Di dalam. Ya, karena ini nggak sampai sana ya, saya sini aja ya. Nah, ingat kalau membilas jangan hanya cukup sekali 2 kali, tapi harus 3 kali. Misalnya lagi masih ada Bu, masih kotor, ya diulang lagi aja, mau air aja kok ya. Kemudian air di baskom juga, ini misalnya kamu lihat
kok udah hitam ya airnya, keruhnya hitam, ya diganti lah nak air ya. Misalnya kamu kalau mandi air seperti itu mau nggak? Kalau kalian nggak mau berarti pasien juga tidak mau. Disamakan dengan kalian. Oke. Iya, iya. Kenapa? Dilanjutkan tangan yang paling dekat. Jadi kalau kerja itu dikerjakan tangan yang paling jauh. Dibasahi terlebih dahulu. Nanti suatu saat kalian akan menemukan pasien yang perlu kalian rawat sendiri di rumah. Misalnya ibu kalian sedang sakit, bapak sedang sakit, itu kalian nanti bisa memandikan dengan sendiri. Ya, kalau ngumpah orang lumayan juga nak memandikan. Ya, siapa yang mau ngumpahkan orang tuanya dimandii orang? Dosanya tanggung sendiri lah ya. Ya, kalau kalian ada terus merasa uangnya banyak, orang tua diupahkan dimandikan oleh orang lain, dosanya tanggung sendiri. Saya nggak mau banyak ini ya, memang iya. Nah, kalian kecil kan dimandikan orang tua sampai pangkal-pangkal ini ya, ketiak selesai, disambung semuanya, kemudian diangkat sambung. Sakitnya. Kalau mencuci rambut itu juga sangat bermanfaat untuk kalau orang tua kita ada yang sakit, kita bisa mencuci di tempat tidur. Cuci rambut di tempat tidur gimana caranya? Lanjutkan menjilatnya dengan air hangat. Ada kadang males ganti air, bilangnya apa? Bu, kan pasiennya belum ganti. Ya jangan begitu, air banyak. Selanjutnya apa? Setelah dibilas, dikeringkan. Nah, lurus. Oke, ditekan. Nah, dikeringkan itu hanya di massage seperti ini, bukan dilap ya. Kemudian apalagi? Tangannya Tangan dikeataskan, dikeataskan. handuk dipindahkan ke posisi pasien, Ya. dan bersihkan daerah Anduk mana yang dipindahkan? handuk yang di dada. Anduk yang di dada sebenarnya tetap sama, yang kita turunkan ini selimut mandi. Oke, selimut mandi kita turunkan sampai batas pusat. Oke, ya. Bisa? Coba. Oke, ya. Kita membersihkan daerah dada dan perut. Tadi muka sudah, tangan sudah, kemudian dada dan perut. Nah, ini tadi selimut mandinya sudah kita turunkan. Boleh dilihat. Ya, diturunkan sampai batas pusat. Kenapa batas pusat? Karena kita membersihkan daerah dada dan perut. Oke, kita tutup kembali. Ini kenapa ibu buka? Seandainya pasien betul nggak mungkin ibu buka, karena ini pakai pakaian. Kalau pasien betul sudah tidak pakai pakaian, ya. Jadi tadi sebenarnya ini pasien kalau sudah dipasang selimut mandi itu sudah tidak ada pakaiannya lagi. Ya, itu makanya kalau buka selimut, masang ganti selimut mandi itu harus tertutup. Oke, kita lanjutkan. Nah, bagaimana posisi dalam membersihkan dada? Ada di situ? Nggak ada. Baik, Ibu jelaskan. Kalau kita membersihkan daerah dada, posisi kita kuda-kuda kakinya, kemudian menghadap ke pasien. Kita tetap kontak mata itu ke pasien.
Jangan kerja noleh ke belakang, noleh ke ini, noleh ke ini. Tetap kontaknya satu ke pasien. Kemudian kita menunduk, kita permisi ya Bu. Permisi. Bersihkan daerah dada sampai perut. Ini diangkat. Nah, kamu tugasmu bukan mengangkat tapi menekan supaya tetap tertutup. Oke. Udah dibasahin, kemudian disambut. Setelah disambut, dibilas ya. Saya nggak pakai sabun itu karena takut nanti kena pakaian ya. Oke, ya. Ibu tadi kan menunduknya. Ibu kalau menunduk misalnya nggak dilihat bisa nggak? Ya bisa aja seperti ini. Lihat gerakan tangan, ya, dari atas ke bawah, dari atas ke bawah. Kalau mau izin juga boleh, kan udah izin sama pasien. Kalau memandikan pasien biasanya kalau cewek memandikan cewek, kalau cowok memandikan cowok. Nah, kadang kalau terdesak ada kita misalnya udah pasien yang udah nggak bisa apa-apa, yang ada hanya perawat yang cewek. Berarti ya harus kalian yang bersihkan. Kalau membersihkan ya semampunya, sebatas mana, ya kan? Nah, setelah disambut tadi kita angkat sabunnya, kemudian dibilas dengan sama dengan waktu dari membersihkan di wajah, di lengan, dan ini di dada. Kadang ada juga yang posisinya kebalik, ya, tapi nggak enak kita kontak matanya gitu. Tapi enak ini, ya. Ini dibilas. Kemudian berulang kali ya, 3 kali. Setelah selesai 3 kali lanjut apa? Kita keringkan dulu ya. Terus kalau sudah lengan atas, kemudian lanjutnya nanti punggung. Oke, pasien dimiringkan. Nah, anduknya gimana posisi anduk? Anduk dibentangkan di bawah punggung. Nah, kita naikkan dulu yang ini. Selimut mandinya kita naikkan. Kemudian mana dulu yang harus dikerjakan? Yang jauh lagi. Jangan ditaruh situ, masih dipakai. Itu dipakai sampai selesai. Miring ya Bu. Bentangi panjang. Nah ini nak nggak bisa kalau di bawah. Iya. Oke. Nah, kita akan membersihkan punggung pasien. Nah, punggungnya ya punggung yang paling jauh. Kalau yang dekat sini. Ya, dari atas ke sampai tulang ekor tahu? Ya, dibasahi semuanya. Setelah dibasahi, kemudian bisa sabun. Kalau kita praktek betulan nggak sampai 20 menit, nggak sampai 15 menit. Ya, nggak ada penjelasan, nggak ada apa, langsung kerja gitu sebentar. Jadi jangan males untuk mandikan orang tua. Kalau orang tua lagi sakit. Bu, kadang orang tua memilih juga. Ya, misalnya orang tua anaknya 5. Belum tentu mau dimandikan dengan yang nomor 1. Belum tentu juga mau dimandikan dengan yang nomor 2. Mungkin yang mau malah nomor 4 bisa. Ya. Jadi belum tentu, orang tua pun akan memilih anakku yang mana ya yang kira-kira bisa menyimpan rahasia tubuhnya gitu. Ya. Nggak semua anak terpilih. Jadi kalau misalnya kalian ada berlima tadi yang dipilih 1, kalian nggak terpilih, jangan kecil hati. Mungkin kalian punya kekurangan. Jadi minta maaf aja. Jadi untuk ke orang tua apa yang bisa dibantu. Ya. Oke, sabunnya udah diangkat, dari sabun kemudian diangkat sabunnya. Ya. Ini lebih loh nak, bagian punggung ini biasanya kalau dilihat waslapnya itu hitam. Kenapa? Karena di sini kalau pasien baring itu apa yang terjadi kalau pasien baring? Keringatan. Terus kadang ada luka. Belum luka apa?
Belum luka apa? Ada jaringan kulit dia ngelupas-ngelupas. Ah, ya, ngelupas-ngelupas itu terangkat. Makanya biasanya kalau bersihin punggung jangan heran kok kotor banget ya. Nah, tapi nggak usah diomong, nggak usah disebut, diem aja ya. Nah, ini dibilas sekali, 2 kali, 3 kali, udah bersih. Kemudian anduknya diangkat dulu. Nah, saya megang sini, kamu nekan. Gini loh. Nah, ya. Oke. Agak kuat karena sambil masase pasien. Oke. Kan kalau baring terus itu punggungnya juga pegel. Oke. Sudah, sekarang tugasmu lagi pasien miring ke sana. Miring menghadap ke sana ya, Bu. Ramah sedikit. Ya. Oke. Nah, sekarang yang menyambutnya ya tetap saya dari sini ya. Tetap. Yang tadi kan yang bagian bawah ini nggak kena sabun, ya kan? Oke, jadi bisa dibasahin, tetap dibasahin sampai tulang ekornya, kemudian diberi sabun. Ya, sabun semuanya. Ya. Tadi pangkal ketiak sambungan dari mana? Dari lengan. Berarti sekarang tidak sampai angkat sambungan. Ya. Ya, kemudian kita lanjutkan di sampai berapa kali? 3 kali ya. 3 kali. Kalau masih kotor boleh lebih dari 3 kali. Anggap 3 kali. Ringkatkan. Gini nah. Ya. Jadi pasien pun terasa ini di apa ada masase nanti setelah mandi itu seger badannya. Ya. Pegel nak. Ini biasanya pegel kalau lama baring. Ambil. Nah, kemudian diberi apa nak? Kalau udah dimandikan punggungnya? Setelah itu pasien dikembalikan ke posisi terlentang dan pakaian atas dipasang dengan rapi. Nah, sebelum dipakaikan pakaian, biasanya supaya punggungnya tetap kering, nyaman, diberi apa? Belum ada di sini. Halo, Mbak diberi tisu apa? Kamu kalau udah habis mandi, orang tua, kamu sendiri bedak tabur, ya kan? Supaya punggungnya dalam kondisi tetap kering. Ayo, ada bedak tabur nggak di belakang? Bedak tabur tahu? Tahu. Ada. Coba. Berapa orang lah yang lihat nak biar matanya bertambah? Itu kalau 1 orang kan cuma 2. Kalau berdua 4, bertiga 6. Anak banyak kok yang gerak susah. Ada bedak tabur. Nah, tuh, oke. Nah, biasanya kalau sudah dikeringkan tadi, kan sudah dikeringkan, udah dimasase punggungnya sebelah kanan dan kiri. Dadanya juga itu nanti sekalian diberi bedak. Langsung ditaburin gini aja. Ya, ini nggak ditaburkan, tapi nanti kasihan bajunya. Rata Ya. sampai ke sana. Iya, rata, taburkan, kemudian pasiennya balikkan, terentang. Iya. Kemudian dadanya tadi kan belum dikasih ya, sekalian langsung ditaburkan. Oke. Kemudian baru dipakaikan pakaian atas. Pakaian atas itu apa kalau perempuan? Harus pakaian dalamnya terlebih dahulu. Setelah itu baru baju, ya. Oke. Kemudian ini sudah selesai. Kemudian tangannya bagaimana posisinya? Kembali ke semula. Oke. Terus lanjut. Apalagi yang dibersihkan? Ini udah pakai baju, udah rapi. Bantalnya dikembalikan. Tekan sedikit di bawah lutut dan kemudian
Kemudian lutut dibersihkan dengan sabun. Kita bersihkan apa dulu? Ayo. Setelah punggung. Nah, berarti kita membersihkan bagian kaki. Oke, letakkan anduk di bawah lutut. Berarti harus kita gulung separuh. Tahu maksudnya digulung separuh? Tolong nanti diambil ya. Lututnya ya. Ya, di belakang lutut. Terus apa lagi? Udah handuk diletakkan di bawah lutut. Ya, kakinya gimana? Untuk selimut mandinya kita membersihkan kaki yang jauh terlebih dahulu. Oke. Jadi ininya dibuat segitiga. Tahu segitiga, Nak? Nih, bentuknya segitiga toh. Sampai pangkal Paha. Nah, kalau mau nyaman lagi biasanya, tapi kaos kakinya dibuka. Nggak mungkin, Mas. Iya, nggak apa-apa. Besok tugas di lapangan lebih. Nah, nih ya. Nah, sama dengan jari tangan tadi, jari kaki juga tetap dilihat celah-celah jarinya, ya. Dilihat celah-celah jari, dibasahi semuanya, kemudian setelah dibasahi sampai pangkal paha. Kemudian diberi Sabun. Ini sebenarnya yang pakai Bu itu, Nak, Bu dari keperawatan. Bukan Bu Mira. Bu Renata. Iya. Nah, ya. Maaf, ya. Ya, oke. Oke, disabun. Ini harus satu-satu untuk jarinya. Oke, tungkaknya. Dan tahan sedikit. Kita angkat sabunnya. Habis sabunnya. Ini masih ada. Nanti kita bilas lagi. Oke. Kalau di kaki biasanya jangan hanya dipatokin 3 kali ya, tapi harus lebih 3 kali karena biasanya di kaki itu lebih banyak kok kotoran. Nah, misalnya ada warna hitam di celah-celah jarinya tidak bisa hilang. Berarti harus diberi apa tadi? Baby oil dan minyak zaitun. Nih ya, kalau salah satu aja, jangan dua-dua. Itu fungsinya sama untuk melunakkan kotoran. Kalau sudah setengah jam, biasanya Lembut. akan Lunak. dan waktu dibersihkan nanti akan bersih. Ingat ya, ini sampai pangkal Tumit. Paha. Iya. Terus kalau ini karena udah. Nah, untuk pangkal paha supaya bersih semuanya dilipat seperti ini. Ya, karena tadi tapak kakinya sudah, ini sudah. Nah, pangkal paha sampai ya. Oke, semuanya dibersihkan. Kalau sudah, diluruskan kembali. Nah, anduknya keringkan. Nah, ya. Oke. Jari-jarinya harus dipegang. Ya. Kembali ke semula. Kemudian kaki yang satu lagi. Sibuk. Ya, oke, kita basahin.
Ya. Ya, kalau basahin Bu disiram aja lebih gampang. Ya basah nanti tempat tidurnya, ya. Baca ya. Jelek banget. Yasin itu untuk doa baik. Untuk sesuatu itu dibaca untuk supaya lancar semuanya. Manggil. Ya. Mana Indah nyerah ya dia? Ya, selanjutnya bilas sabunnya. Lah, buku ada. Awalnya. Ya, perhatikan tadi sebelah juga begitu. Ini kalau sudah bersih supaya pangkal pahanya juga ikut dibersihkan sampai bersih, berarti harus dilipat ya. Posisinya harus dilipat sehingga kita bisa bersihkan semuanya ya. Oke. Nah, udah bersih. Berulang kali sama, kemudian di Nggak tahu. Jadi ngulang nggak tahu juga. Lah terus? Apa aku siapa yang ngasih mukanya samar-samar? glutea. Tahu glutea? Ayo, daerah glutea. Daerah kemaluan. Anduknya yang ini silahkan diambil pelan-pelan. Saya menyiapkan anduk yang sabunnya. Oke. Nah, sekarang tekuk lututnya seperti tadi. Iya. Tekuk lututnya. Iya. Kamu menapak agak direnggangin. Kemudian diangkat sedikit bokongnya, Bu. Oke. Anduknya ambil di bawah. Bawah bokong. Tarik gulungannya. Sudah? Dapat? Kurang? Sudah. Pakaian bawah perut dibuka, lalu Ya. disiram dengan sabun. Perhatikan, tadi pakaian kan dibuka, ya kan? Tapi pakaian dalamnya tadi belum dibuka. Nah, harus dibuka semua. Oke, sudah tuh. Terus dibersihkan. Nah, ingat kalau daerah ini kan daerah kemaluan pasien ya. Kalau pasiennya tangannya aktifnya nggak terganggu aktivitasnya, Masya Allah, kalau ngomong itu Mbok Yo. Kalau yang nggak siap mendengarkan silahkan di luar nggak apa-apa ya. Nggak butuh ilmunya nggak apa-apa, yang penting nanti ujian bisa. Oke. Ya, kalau pasiennya biasanya daerah kemaluan siapa yang nggak mau, yang mau dibersihkan orang lain? Kecuali orang yang tidak punya, udah tidak bisa aktivitas tangannya. Ya, kalau pasiennya seperti ini masih bisa tangannya gerak, berarti kita pakaikan hand spoon. Ada hand spoon? Satu saja. Ini bisa. Boleh? Oke. Ya. Maaf ya Bu, pakai hand spoon untuk nanti membersihkan ini ya daerah kemaluan. Tangan kanan. Tapi yang menyiapkan
Waslapnya siapa? Kita. Lengket dia. Gede ya, nggak apa-apa. Ya, ini juga dimasukkan. Bu, tolong dibasahi semua daerah ini ya Bu, atas dan bawah. Nah, masukkan tangannya. Iya, basahin dulu semua daerah kemaluannya. Iya. Semua dari bawah juga. Nah, makanya ini dinaikkan lagi Bu. Iya, terus renggang Bu. Kan nggak ada yang lihat Bu. Iya. Nah, ya, udah dibasahi, sini lagi Bu, disabun lagi. Kalau ngajari pasien nggak perlu marah-marah ya. Nggak perlu. Bu, ini kan pakai sabun. Nanti diusapkan lagi ke daerah semua yang ada di dalam tadi ya Bu. Yang udah dibasahi tadi di sabun. Oke, sudah Bu. Oke. Nah, sekarang lagi sabun yang tadi Ibu ulaskan semuanya diangkat Bu. Nah, supaya nanti baru kita bilas. Ya. Nah, kalau keburu pasiennya misalnya baru dibersihkan kemudian sakit perut, ayo. Atau mau pipis, gimana? Gimana? Ayo tindakannya. Dibersihkan ya Bu. Pakai air hangat. Bawah-bawah Bu. Oke. Selangkangannya Bu. Nah, itu dikomandoin seperti itu supaya bersih. Ulang lagi ya Bu. Kalau memberi komando aja nggak bisa ya terlalu lah ya. Iya, ya. Oke. Kali lagi ya Bu. Hah? Fra, kipasnya sama kamu kan, Fra? Ya, intip nggak apa-apa. Kan pakai baju juga. Iya kan? Kan ada pakai baju juga. Oke. Ya, udah selesai kita keringkan pakai anduk. Anduknya gimana? Ya dimasukkan ke atas. Iya, atasnya. Terus ditepuk-tepuk bawahnya. Ya. Oke. Udah. Saya gulung, angkat sedikit Matiin, Bel. ambil anduknya sebelah situ. Oke, ya. Kemudian lanjutnya apa Nak? Dan pakaikan Pakaikan pakaian. Ya, buka. Ya. Ya, pakaikan pakaian dalam pasien. Kemudian dilanjutkan pakaian bawah. Oke, kemudian setelah selesai pakaian bawah, misalnya pasien tadi lengan kakinya, lengan dan kaki biasanya pakai hem body. Nah, biasanya pasien pakai hem body, harus kita pakaikan. Di sana ada hem body. Kemudian ada misalnya lagi pasien bilang, "Oh ya saya biasanya pakai lip gloss." Tanya, "Lip gloss kan di mana, Bu?" Di tasnya. Ya udah kasihkan. Lip glossnya harus dipakai. Ya silahkan nanti dipakai. Kemudian kita ganti selimut tidurnya tadi. Selimut tidur tadi mana? yang putih. Ayo. Mau di mana? Loh tadi kan di keranjang. Keranjangnya tadi mana? Geser ke Keranjangnya jangan ke sana Nak, di sini sebenarnya. Yuk. Oke. Tetap masangnya tadi seperti tadi. Ya. Nah, ini kalau pasiennya bagus bisa megang Bu. Pegang tangan dua. Kita tinggal nurunkan 1, 2, 3. Ambil, masukkan keranjang. Gimana Bu rasanya? Udah mandi? Lebih enak? Lebih segar ya? Lebih segar. Apalagi nanti kalau Ibu sudah cuci rambut, lebih nyaman lagi. Oke. Ada yang mau tanya? Oh iya, tadi saya udah bilang
kalau tiba-tiba pasiennya sakit perut tadi, dimandiin sakit perut, mau BAB, berarti cepat-cepat ambil pispot. Coba ambil pispot, biar ibu kasih tahu cara memasang pispot. Ayo, tahu pispot nak? Yang biru ada tutupnya. Biru ada tutupnya. Ayo cepat. Tadi kalau mata 2 tidak terlihat, mata 4. Kalau tidak terlihat lagi, mata 6. Ayo. Ada sama urinal sekalian yang warna putih seperti botol. Ada. Ya siapa tahu pasiennya mau pipis. Ya, terus yang putih. Ya. Oke. Ya, betul. Ya, perhatikan. Nah, ini alat yang biasa dipakai untuk membuang kotoran. Nah, tiba-tiba pasien yang kita mandiin sakit perut, ya harus BAB. Ya, kemudian mau pipis, berarti ini wadah pipisnya. Ya, kalau cewek Bu gimana? Kalau cowok mudah dimasukkan di sini. Tapi kalau cewek agak rempong, ya harus pakai pispot. Cara masangnya ya. Ini kita buka, kemudian tutupnya kita taruh di bawah. Ingat kalau naruh tutup, letakkan tutup itu selalu terbalik. Oke. Lututnya diangkat Bu. Ya. Kemudian bokongnya diangkat Bu sedikit. Lagi Bu, biar pas. Lagi Bu. Belum Pak. Nah, ini kan di sini sih. Siapa yang pakai? Nggak ada. Lagi nggak pas kan? Nggak enak. Oke. Dah. Pas. Nggak bisa berak kalau nggak Pas lubangnya maksudnya iya. Oke. Kalau mau tahu ketahanannya ya tanya di pabrik. Iya, ya. Nyatanya orang segendut apapun pispot yang dipakai juga ini, ya. Oke. Nah, setelah dipasang pispotnya apa yang kita kerjakan? Kita pergi, jangan ditunggui. Ada yang BAB ditunggui. Keluar enggak? Coba ada yang BAB diketok pintunya. Belum dijeda. Iya kan? Apalagi ditungguin. Nanti pasiennya memencet bel, sediakan bel. Kalau nggak ada bel, begini aja. Nanti pukul ini ya Bu. Nah, kalau udah selesai, misalnya saya tinggalkan, ini tirainya kan ditutup. Maaf suara saya kok lebih ini ya. Udah saya gas kenceng ya. Soalnya nanti masih pakai untuk infeksi siram sampai sore. Ya. Kalau udah selesai, saya tinggalin. Bu, tolong ya, nanti ini diketokkan pinggir tempat tidur itu supaya saya dengar. Nah, baru saya buka. Sudah ya Bu, kita langsung ambil ya. Kita siapkan dekat sini. Ya. Oke. Kemudian kita lihat, kita angkat selimutnya. Nah, untuk membersihkan kita pakai air cebok. Kemudian ada kapas cebok. Biasanya kapas cebok itu yang gulungannya gede-gede, segede jari. Ada menjualnya sekarang itu, saking kerennya sekarang kapas cebok pun tidak buat. Kalau buat sebenarnya mudah, seperti cotton roll tapi sebesar jari untuk cebok. Kenapa Bu tidak pakai tisu saja ceboknya? Yo, seperti bayi itu loh Bu, pakai tisu basah. Tidak bersih karena ini orang dewasa. Jadi air yang di botol, misalnya air Aqua itu ya, yang botol, kemudian kita bersihkan, kita megang kapas yang di bawah sini kapas. Tangan kita taruh bawah, kita kucur dari sini. Kita lihat rendah seperti itu. Langsung kita kucur dari sini cebok. Ya, kan ngalirnya di sini. Di pispotnya, makanya kan udah ada air, udah bersih ya, langsung disuruh angkat.
ini udah siap tutupnya, ya kan? Kita udah pakai masker bener-bener. Ibu, asal ditutup ya, nggak boleh. Misalnya keningnya berkerut, tahan. Ya, oke. Tahu? Nah, kalau pipis sama. Kalau cowok mau pipis, kalau misalnya cowok kadang malu ya, kita nampungnya. Kadang pasien pasti udah saya tampung sendiri aja, nanti terus dikasihnya. Enggak, pakai pispot sama. Ya, ini hanya untuk wadah pipis. Oke, kalau cewek pakai ini tumpah-tumpah. Ya, makanya harus pakai pispot. Oke, sampai di sini.